Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati segenap pengurus Kim dimanapun berada yang dirahmati Allah. Saya hormati juga Pak Memen yang alhamdulillah malam hari ini bisa kembali aktif, bisa kembali bergabung dalam kegiatan rutin kita, yakni tahsin tilawah Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak bosan-bosannya tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih diberikan kepada kita hingga saat ini, terutama nikmat sehat, nikmat waktu luang ya, hingga kita bisa diberi apa namanya kesempatan untuk kembali berjumpa dalam rangka thalabul ilmi. Selawat dan juga salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dengan istiqomah kita dalam menjalankan apa yang dirisalahkan, kita dapat mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita buka dengan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa Wa yassir li lisani amri. yafqahu qawli. Amin. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Silakan suratul Fatihahnya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين. آمين. Amin. Baik, yang suratul Fatihahnya sementara ini cukup bagus ya, dan seperti kebanyakan yang apa namanya pembaca suratul Fatihah itu sudah umum, ya sudah rata-rata lah seperti itu ya, untuk kita itu tergolong lumayan bagus. Sedikit kita apa namanya ke teori Pak ya, tambahan sedikit. Saya sebetulnya tadi malam tuh mau membahas sedikit ini karena kebetulan ada Pak Adin, karena ada Pak Adin sering nanya ya, ya bagus pertanyaannya juga sebetulnya bagus. Sering tanya masalah kita wakaf, masalah kita memulai bacaan. Nah, sebetulnya tadi malam cuman ya qadarullah beliau nggak bisa melanjutkan Iya kan, memang hari eh, ini dia berangkat tadi. kegiatan itu, makanya saya jadi kalau lagi kumpul sebetulnya enak, jadi nggak perlu diulang-ulang gitu loh maksudnya. Cuman ini ya mau nggak mau mungkin nggak apa-apa lah, nanti kita ulang lagi bila memang ini. Iya. Pak Adin tuh sering dia ada konsen ke situ, konsen ke masalah wakaf kadang-kadang gitu kan ya. Ini perlu juga kita ini, sebetulnya ini di ujung-ujung sekedar tambahan karena ini khusus sebetulnya, pengetahuan khusus lah. Jadi pengetahuan khusus itu lebih yang sudah lebih jauh mendalami makna. Itu yang paling itu. Tapi nggak apa-apa, kita usaha upaya, namanya upaya kan, usaha.
Iya. Jadi di sini kita coba tambahkan materi sedikit, yaitu waktu atau wakof, berhenti, dan ibtiba atau memulai bacaan. Jadi kalau ada apa namanya itu yang buku khusus itu kalau anak-anak sekolah di yayasan Islam atau mondok itu ada buku khusus yang untuk melatih murojaah, ada ini yang bab buku panduan khusus yaitu al-waqfu wal ibtiba namanya, di mana kita berhenti dan di mana memulai ketika tilawah atau membaca Al-Qur'an. Jadi wakof itu artinya pemberhentian atau berhenti ya, wakof. Dan ibtiba itu artinya memulai bacaan. Nah, ini juga termasuk tadi penting ya, penting sebetulnya. Memang penting, bukan sebetulnya, memang penting ya. Jadi supaya kita untuk lebih menekankan makna, makna apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca ya. Itu penekanan makna itu di wakof. Itu di wakof itu artinya eh, misalnya apa namanya eh, pembeda ya, pembeda untuk membedakan antara dua makna. Dua makna yang berbeda itu kita penggal. Jadi menegaskan penjelasan gitu. Jadi kalau kita baca, ketika kita baca ngeluyur aja tanpa jeda dan narik-narik napas itu nggak kacau, artinya jadi kacau gitu. Makanya itu Iya. perlunya wakaf. Dan lebih utama kalau memang ada tanda wakaf, itu lebih utama kita berhenti walaupun napasnya cukup sebetulnya Masih untuk ada ya. Mm-mm. Namun memang kita nggak bisa kita pungkiri, kori-kori dan koriah itu kadang-kadang over acting, ya, over acting. Coba kita dengar, kadang-kadang napasnya mentang-mentang napasnya panjang itu sampai panjang, bahkan satu tarikan napas itu bisa sampai 10 atau 15 ayat gitu. Ya, ayat-ayat panjang. Ini sebetulnya ya secara logika aja kita nggak masuk ke hukum-hukum apanya gitu ya, itu sudah bisa dibilang kurang bagus lah ya, kurang bagus gitu, karena kita dalam tilawah membaca Al-Quran, ini Al-Quran kan pedoman pedoman untuk kita yang masih hidup ya, pedoman untuk kita yang hidup ini. Jadi dari ini pesan pesan yang disampaikan itu pesan. Kalau kita sampai terlena, bukannya memaknai, malah kita terbuai dengan nada-nada dan napas yang panjang. Jadi fokus kita akhirnya nggak ke makna gitu loh. Makanya kalau yang Iya. aslinya ya, ulama-ulama dari Timur Tengah khususnya Madinah atau Mekah itu dia nggak menganjurkan, makanya di situ nggak diberlakukan musabakoh. Dia lebih menekankan ini kita Iya. tuntunan atau pedoman hidup gitu loh, pedoman untuk kita yang hidup. Iya. Eh, jadi tadi itu ya, wakof wakof itu yaitu apa namanya, Berhenti. menentukan wakof atau tempat berhenti tepat tepat ya, harus tepat walaupun tanpa terikat dengan tanda-tanda wakaf. Jadi nggak mesti terikat dengan tanda-tanda, nggak mesti terikat dengan tanda-tanda bila kita mengetahui makna dan napas kita, tahu kondisi napas kita, kekuatan kita. Namun kita paham, oh ini maknanya bagus kalau berhenti. Jadi nggak mesti terikat dengan tanda-tanda yang sudah ada, tanda wakaf yang sudah ada. Karena mengikuti tanda wakaf itu dalam Al-Quran kedudukannya tidak dihukumi wajib syar'i, nggak dihukumi wajib syar'i. Makanya kadang-kadang kita kan terpaku, kok berhenti di sini, kok nggak di sini, kok nggak diulang. Akhirnya kan banyak-banyak pertanyaan gitu kan. Nah ini makanya perlu apa namanya pemahaman yang lebih mendalam sebetulnya. Lebih mengetahui makna dari apa yang kita baca itu akan lebih apa namanya tepat untuk wakaf dan untuk ittiba, untuk berhenti dan untuk Iya. memulai bacaan. Jadi tadi itu, jadi kedudukan tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran itu tidak dihukumi wajib syar'i bagi pembaca Al-Quran yang melanggarnya. Jadi nggak wajib harus berhenti di sini atau berhenti di sini, ya. Sebagaimana dikatakan dalam nazomnya Ibnul Jazari itu, walaisa fil Qur'an min waqfin wajab.
wala haramin ghairi ma lahu sabab. Jadi katanya di dalam membaca Al-Quran tidak ada wakaf yang berhukum wajib syar'i. Nggak ada wakaf yang berhukum wajib syar'i. Juga tidak ada yang berhukum haram syar'i. Kecuali karena suatu sebab. Kecuali karena suatu sebab. Jadi nggak ada istilahnya kita dosa, haram gitu kan, nggak ada istilah begitu. Nah, apalagi untuk kita yang belum mengetahui maknanya dan dalam tahap belajar gitu. Iya. Ya. Ada makanya kita perlunya memahami itu tadi ya, ada nanti ada pembagian wakaf, nanti ada pembagian wakaf. Wakaf, ada pembagian wakaf. Nah, jadi definisi wakaf itu tadi menurut bahasa yaitu al-habsu yang artinya menahan, ya menahan. Sedangkan menurut istilah itu wakaf itu adalah memutuskan memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu dan tidak begitu lama. Kemudian hanya mengambil napas satu tarikan napas untuk mempersiapkan memulai bacaan kembali. Ya. Itu memutuskan suatu suara pada suatu kalimat. Itu ya apa namanya definisi wakaf secara istilah. Ya. Iya. Jadi tadi kalau menurut Syekh Muhammad Maki Nasir menukil pendapat dari Al-Huzali, Syekh Al-Huzali, itu wakaf adalah pemanis bacaan. Jadi pemanis bacaan. Wakaf itu pemanis bacaan, perhiasan qori ya. Jadi al-waqfu hilyatul tilawah. Jadi wakaf adalah pemanis bacaan. Ya, jadi wazinatul qori ya, dan perhiasan perhiasan qori pembaca Al-Qur'an. Itu menurut dari Muhammad Maki. Dan cara penyampaian yang tepat bagi pembaca. Yaitu makanya kita perlu mengikuti kaidah-kaidah di mana tempat berhenti yang paling bagus, di mana nanti ada pembagiannya. Nanti kita masuk ke pembagian wakaf ya. Nah, jadi pemanis bacaan, perhiasan qori ya atau pembaca Al-Qur'an menurut Muhammad Maki Nasir. Eh, Terus bisa memahamkan pendengar. Nah, jadi kalau dipenggal kita paham, ini dia apa namanya menyampaikan apa gitu, apa makna yang disampaikan itu, apa makna dari yang dibaca itu. Jadi memahamkan pendengar, ya memahamkan pendengar. Kebanggaan juga untuk orang yang berilmu. Makanya ya saya lebih sependapat untuk koriah tadi yang baca panjang sampai itu tuh itu nggak tepat sebetulnya. Bukan nggak tepat, kurang tepat. Ini seolah-olah apa namanya unjuk kebolehan aja, menampilkan suara dan napas yang luar biasa gitu. Namun sebetulnya itu kembali lagi ke kaidah bahwa Al-Qur'an fungsi ya. Al-Qur'an ini kan nasihat, nasihat untuk kita yang masih hidup. Jadi ini pesan-pesan ya untuk kita, tuntunan hidup. Jadi bukan untuk alat untuk pamer atau unjuk kebolehan, bukan sebetulnya. Iya. Kita balikkan lagi ke situ itu tadi ya. Jadi kebanggaan buat orang yang berilmu dan wakaf dapat diketahui makna yang berbeda, ketetapan yang berlainan dan antara dua hukum yang berlawanan. Jadi untuk memperjelas ketetapan yang berlainan dan antara dua hukum yang berlawanan. Itu menurut Muhammad Maki Nasr yang menukil pendapat dari Syekh Al-Huzali. Jadi itu manfaat wakaf ya. Terus macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf itu di sini ada 4 macam. Ya, ada 4 macam wakaf. Jadi kita kembali lagi, ini sebetulnya makanya saya sayang kalau kita cuma berdua, itu jadi ke yang lain belum apa namanya enggak. Macam-macam wakaf itu yang pertama yaitu al-waqful intizori. Ya, intizori ya, wakaf intizori. Wakaf intizori ini wakaf yang diberlakukan tak kala pembaca mengumpulkan atau membaca beberapa riwayat dari 10 qiraat yang mutawatir.
yaitu dengan cara berwakaf atau berhenti pada suatu kata tertentu untuk selanjutnya kembali mengulangi bacaan-bacaan qiraat yang ada pada ayat tersebut. Artinya begini, wakaf intizori ini ketika seorang guru lah ya, seorang guru, syekh yang mengajarkan qiraah. Qiraah itu kan ada yang mengatakan 10 qiraah, ada yang mengatakan 10 qiraah, ya. 10 bacaan, ya. Nah, dia dalam rangka membacakan ayat tertentu satu persatu menurut kiroahnya Asim misalnya. Menurut kiroah Ibnu Katsir dalam rangka menjelaskan, dalam rangka melafalkan kiroah-kiroah berdasarkan apa namanya riwayat-riwayat ya dari apa namanya kiroah siapa gitu dia jelaskan. Itu dia wakof. Wakof itu bisa dibilang sembarang. Misalnya ayatnya, ayat apa yang dibaca misalnya. Al-Kafirun ayat pertama belum atau ayat yang panjang dia penggal gitu untuk membedakan kiroat yang satu dengan kiroat yang lain dan dia berhenti di situ walaupun nggak semestinya berhenti. Itu namanya wakof intizori. Jadi wakof dalam rangka seseorang eh, membacakan atau membaca tilawah Al-Quran ayat tertentu dengan maksud apa namanya memperjelas bacaan setiap kiroat masing-masing gitu. Misalnya kiroat ya itu ya seperti kita pelajarin Asim riwayat Imam Hafiz misalnya atau Ibnu Katsir misalnya. Jadi bacakan ayat yang sama berhenti berhenti di situ. Walaupun bukan pada tempatnya. Itu namanya wakaf intizori. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada wakaf apa namanya ikhtibari. Ikhtibari. Wakaf ini diberlakukan tak kala seseorang menguji, seorang penguji ya dalam suatu ujian umpamanya mengajukan pertanyaan atau seorang guru dalam mengajarkan muridnya tentang suatu kata apakah boleh wakaf atau tidak. Nah, dia dalam rangka menguji, menguji berhenti di situ, umpama dalam rangka menguji santrinya lah misalnya gitu. Jadi dia baca suatu ayat dan berhenti di situ. Jadi untuk menguji itu nggak apa-apa itu dalam rangka tahap belajar. Jadi itu, jadi untuk seperti kita kadang-kadang ya kita berhentikan karena napas nggak kuat. Itu contohnya ikhtibari namanya, gitu. Karena kita berhentikan walaupun nggak semestinya mungkin ya kurang pas. Yang penting jangan terlalu melanggar banget. Misalnya la ilah berhenti tiada Tuhan itu begitu kan ya itu istilahnya itu kan itu udah betul-betul menyalahi kan harusnya la ilaha illallah baru kita berhenti itu contohnya di situ ya sekedar kurang pas aja dalam rangka belajar ikhtibari namanya wakaf itu ikhtibari nggak apa-apa terus ada lagi ketiga wakaf eh, istirori nah, Ittirori, dod, ittirori. Nah, ittirori itu wakaf yang diberlakukan tak kala terpaksa karena napas pendek. Karena napas pendek. Iya. Nah, itu wakaf ittirori namanya. Bersin atau lupa ya atau lain-lain keadaan yang memaksa pembaca untuk berhenti, darurat. Kalau bahasa kitanya darurat. Ya wakaf karena terpaksa berhenti batuk tersedak misalnya gitu itu ya mau nggak mau berhenti itu nggak itu wakaf ya apa namanya ittirori namanya dan keempat itu ada wakaf ikhtiari ya ikhtiari nah wakaf ini yang paling pas sebetulnya yang memang harus kita pelajari wakaf inilah yang dimaksud dengan apa namanya pembicaraan tentang wakaf pada bagian ikhtiari berasal dari kata khoyaro. Khoyaro yang berarti memilih wakaf. Nah, ini apa memilih tempat berhenti. Itu yang kita upayakan, yang kita pelajari. Jadi wakaf yang memang kita usahakan ya
kita usahakan memilih tempat untuk berhenti yang paling pas. Itu ikhtiari namanya. Kalau yang lain tadi kan karena belajar, ya, karena kondisi darurat, itu yang lain-lain terus karena untuk menguji, ya, wakaf yang itu tidak pada tempatnya untuk menguji, itu wakaf yang lain-lainnya itu nggak terlalu dipentingkan, hanya sekedar untuk mengetahui nggak apa-apa. Namun yang keempat ini wakaf ikhtiari. Nah, ini yang kita upayakan harus paham makna dan harus walaupun nggak begitu paham makna, kalau kita sudah hafal ayat, mungkin kita akan tahu di mana paling pas tempat berhenti. Karena terbiasa membaca ayat tersebut, surat tersebut, akhirnya kita paham. Oh, kebanyakan berhenti di sini nih, paling pas gitu. Jadi itu upaya kita dalam mencari tempat berhenti yang pas. Itu ikhtiari namanya. Jadi wakaf yang disengaja atau dipilih karena suatu sebab apapun. Ya, jadi gitu. Itu wakaf yang keempat. Wakaf ikhtiari adalah wakaf yang dipilih dengan sengaja oleh seorang qori atau pembaca Al-Quran untuk menghentikan bacaan Al-Qurannya pada suatu lafaz atau kalimat. Pilihannya untuk wakaf pada lafaz atau kalimat tersebut bukan karena alasan yang darurat tadi, tidak iftirari tadi, atau alasan apa namanya istighrori atau alasan memberi keterangan, bukan, tapi keputusan untuk wakaf semata-mata merupakan pilihan hati sendiri. Menurut kita, oh nih bahasanya bagus nih, kalau kita putus di sini orang akan orang akan paham, ya, apa yang disampaikan oleh ayat tersebut. Nah, itu wakaf apa namanya ikhtiari. Nah, di wakaf ikhtiari ini itu dibagi lagi, Pak. Nah, ini yang paling penting nih, intinya di sini sebetulnya. Untuk kita yang tingkat untuk melanjutkan pemahaman gitu ya, untuk belajar. Jadi wakaf ikhtiari itu ada terbagi 4 bagian. Yang pertama wakaf tam namanya, wakaf tam. Wakaf tam, yang kedua itu wakaf kafi, al-waqful kafi. Yang pertama tadi al-waqfut tam, terus wakaf hasan atau al-waqful hasan. Yang keempat yaitu al-waqful qabih, ya, atau wakaf qabih. Jadi wakaf tam itu yang pertama, tam itu artinya sempurna. Tam itu artinya sempurna. Wakaf tam menurut istilah adalah apa namanya, berhenti pada kalimat yang sempurna, yang tidak ada lagi kaitannya dengan kalimat atau ayat sesudahnya maupun sebelumnya. Jadi kata itu sudah bagus, jadi sudah sempurna. Ada maksudnya itu wakaf apa namanya, wakaf tam, ya. Wakaf tam, ya. Misalnya nih ada contoh apabila membaca surah Al-An'am ayat 36. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Itu di Al-An'am ayat 36. Itu ada tanda, kalau di tanda wakaf itu wakaf apa namanya, jaiz, wakaf apa namanya yang mim Bukan. lazim, lazim, Mim, lazim. ya mim. Eh, eh. Yang harus Itu berhenti kan. ya, itu Dua. termasuk masuk ke dalam wakaf tam, itu yang ada tanda mim, wakaf lazim, ya, kalau ada tanda mim itu. Jadi di sini ada di ayat Al-An'am ini itu ada tanda mim atau wakaf lazim di yasmaunnya. Di yasmaunnya. Innama yastajibul ladzina yasmaun. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Ah, udah cukup. Kata itu sudah pas gitu.
Jadi nggak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya dan nggak ada kaitannya juga dengan ayat sesudahnya. Jadi artinya itu kan hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah tersebut. Jadi yang mendengar itu artinya yang beriman, yang mau mendengarkan itu kan artinya maksudnya maknanya seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Jadi maknanya udah pas. Jadi andai kata pun disambung sebetulnya kurang elok, Pak. Coba kita ini secara ini aja ya. Kurang bagus gitu. Karena kita udah menjelaskan sejelas-jelasnya gitu ke pendengar. Itu maksudnya dari wakof tam. Itu ya wakof tam. Jadi eh, wakof berhenti pada kata yasmaun tadi ya. Ada wakof wakof lazim kalau di tanda wakof. Nah, itu masuk ke wakof tam itu. Wakof lazim itu wakof yang sempurna. Wakof yang sempurna. Nah, setelah mengambil napas sepenuhnya baru kemudian melanjutkan bacaan. Gitu. Bacaannya lanjutannya tuh wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Memang bagus di stop-stop begitu. Di memang ada tanda-tanda berhenti tanda-tanda wakaf itu kita pas untuk berhenti gitu. Itu ya yang pertama eh atau apa menurutnya tanda wakaf yang menunjukkan bahwa wakaf pada tempat tersebut tergolong sebagai wakaf tam ialah tanda wakaf lazim tadi mim ya. Tanda wakaf Ya, mutlak itu termasuk tanda to itu masuk nah, wakaf tam juga ya ada to itu mutlak wakaf mutlak namanya tanda to atau tanda wakaf al wakfu aula kola al wakfu kau apa aula wakaf atau apa namanya diutamakan yang apa namanya wakaf yang lebih utama itu jadi tiga tanda itu mim kola dan to. Nah, itu tiga tanda itu termasuk ke wakaf tam wakaf yang berhenti atau wakaf pada kata yang sempurna. Itu termasuk di situ. Tiga itu ya. Terus yang kedua, itu ada namanya tadi wakof kafi. Al-wakful kafi. Al-wakful kafi ya. Kafi itu artinya cukup. Cukup. cukup Jadi maknanya. wakof kafi menurut istilah adalah berhenti pada kalimat yang kalimat sesudah dan sebelumnya tidak berkaitan. Tidak berkaitan dari segi lafaz tetapi hanya berkaitan dari segi makna. Secara lafaz dia nggak nyambung, tapi maknanya masih bersambung. Nah, ini tingkatan yang kedua. Wakaf kafi ini masuk ke tingkatan yang kedua. Jadi kita kalau sudah paham ini nanti kita bisa memilih. Kita mau berhenti itu paling tepat di mana gitu. Andai kata, kalau masih berhenti-berhenti tadi di tempat-tempat darurat, itu belum masuk ke pelajaran ini Pak, artinya kita gitu Iya, kira-kira. belum. Karena Harus latihan. darurat, karena masih belajar yang apa segala macam ya. Ini kita masuk ke tingkatan yang ini. Iya. Tadi yang paling paling sempurna itu wakaf tam ya. Wakaf tam ini masuk dalam apa namanya wakaf ikhtiari tadi ya. Ikhtiari itu pembagiannya wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan dan wakaf qobi. Nah, tadi sekarang kita masuk ke wakaf kafi ya. Tadi pertama tam, tam ya, kedua kafi. Kapi tadi termasuk apa yang berhenti pada kalimat yang kalimat sesudah dan sebelumnya tidak berkaitan dari segi lafaz ya. Dari segi lafaz dia nggak berkaitan, tetapi hanya berkaitan dari segi makna. Jadi ada lanjutan cerita lah. Cerita yang pertama ada lanjutan lagi cerita yang kedua gitu. Jadi masih bersambung dia dari segi maknanya gitu. Contoh pembaca Al-Quran memilih menghentikan bacaannya pada akhir ayat. Misalnya dicontoh di sini. Eh, falat, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Misalnya.
Jadi tanda wakaf menunjukkan bahwa wakaf pada tempat tersebut tergolong sebagai wakaf kafi, ya. Nah, wakaf kafi itu tandanya jim, jais, wakaf jais. Itu urutan kedua. Dia wakaf jais itu urutan kedua. Jadi lebih bagus di kola wakaf aula daripada jim, jais. Heeh. Ya, Kalau di kalau Jaisa boleh kalau di lanjut. kalau di kola tadi sempurna, kalau di sini ada kaitan, nah, masih ada kaitan cerita. Walaupun lapas nggak secara lapas apa namanya sudah nggak bersambung lagi, sudah nggak berkaitan secara lapas, namun secara makna dia masih ada kaitan ke ayat selanjutnya. Gitu. Itu tandanya itu wakaf jais jim. Itu termasuk ke Jim. wakaf kafi. Jim ya, tanda jim. Terus yang itu cuma satu aja, Jim ya, itu yang di urutan kedua. Ya, Yang ketiga itu Wakof Hasan. Wakof Hasan. Hasan itu kan artinya baik ya, baik. ya. Nah, jadi Wakof Hasan ya. Wakof Hasan menurut istilah adalah berhenti pada kalimat yang secara lafaz dan makna masih berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi ini tingkatan ketiga dia. Jadi masih ada Ya. kaitan baik makna maupun lafaz dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya itu masih berkaitan secara lafaz maupun makna. Tetapi dengan syarat susunan kalimatnya telah sempurna. Hmm. Jadi berhenti pada kalimat ya secara lafaz dan makna masih berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Tetapi dengan syarat susunan kalimatnya telah sempurna. Nah, susunannya udah sempurna gitu. Kayak Pak itu kemarin ya baca saya kalau nggak salah waktu kapan ada Pak Yang saya Adin itu ya. lihat berhenti. Iya, 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 iya. Nah, jadi di sola betul sekali. Sola, sola, wasol aula. Iya, betul. Yang biha itu Pak apa di Al-A'raf Hmm. kalau nggak salah itu Pak Adin Ya, nanya, Pak Adin nanya, itu kok ya. berhentiin sementara di mushaf saya di Al-Qur'an saya nggak ada tanda katanya begitu. Cuman karena secara secara apa namanya Secara eh, mana dia udah iya, istilahnya secara di kalimat itu susunan udah. enggak, susunan kalimat, Pak. Susunan kalimatnya yang Iya, sempurna, bukan makna iya. ataupun makna ataupun lafaz, tapi apa namanya? Susunan kalimat yang sempurna. Coba dibaca ulang yang kemarin itu kan sudah bagus sempurna dia kalimatnya. Nah, gitu. Nah, Hmm. jadi itu masuk ke apa namanya? Wakof Hasan yang sola itu. Makanya saya bilang itu sola boleh, berhenti boleh. Namun memang lebih Iya, utama kalau memang napas kita lanjut. sanggup, ya, sanggup di napas, nggak bakal merusak kaidah-kaidah dalam membaca, kaidah-kaidah ilmu tajwid nggak rusak karena kita paksa, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Namun kalau memang maksa itu ternyata akhirnya merusak kaidah-kaidah dalam membaca atau dalam tilawah, nggak boleh, lebih bagus kita utamakan berhenti gitu. Iya, Nah, iya. makanya Pak Memen kemarin saya diemin, saya pun di Al-Quran saya, di mushaf saya itu nggak ada tanda baca juga. Cuman secara kalimat dia sempurna. Itu masuk ke Wakof Hasan. Ya, Wakof Hasan itu tandanya itu ya sola. Ya, wakof ya Ya, tanda ya. sola itu. Wasol aula atau Hmm. waslu aula. Ya, itu masuk ke kelompok wako apa namanya masuk ke Wakof Hasan namanya. Hasan artinya baik. Jadi sudah baik secara kalimat dia sempurna walaupun secara lafaz dan makna dia masih berhubungan, masih berkaitan dengan kalimat apa namanya sebelum dan sesudahnya. Itu yang ketiga, ya. Terus masuk lagi yang keempat. Masuk yang keempat ini bentar dalam ya, yang keempat itu wakof kobih. Wakof kobih, ya. Kobih artinya buruk
Ini yang Ini yang dihindarkan. tidak boleh ya diikuti, Pak. Yang dihindarkan. Wakaf qobih. Qobih itu artinya buruk. Wakaf qobih menurut istilah adalah berhenti pada kalimat yang memberikan makna tidak baik. Ya itu tadi seperti la ilah. Itu memberi makna tidak baik ya. Sementara ada sambungannya, ada lanjutannya misalnya itu ya. Karena susunan kalimatnya tidak sempurna serta masih bertalian dengan kalimat sesudah dan sebelumnya, baik dalam lafaz maupun makna. Ini merusak. Ini kita potong di tengah-tengah di tengah kata misalnya yang merusak makna. Banyaklah contohnya itu ya. Saya dulu pernah beberapa hafal, sekarang agak lupa nih apa di kalimat-kalimat apa yang banyak orang berhenti namun merusak merusak makna. Misalnya nih, contoh di tengah kalimat misalnya. Bis, bisem, bisem. Nah, lanjutannya kan bismillah. Di kita dipotong di bisem. Kayak gitu. Jadi kedua lafaz itu dipisah. Ya. Jadi lafaz yang pertama kedudukannya sebagai mudhof ya. Katanya jadi Sementara putus ya. sementara lafaz yang berikutnya sebagai mudhofun ilaih yang memang harus berhubungan, harus saling berhubungan, nggak boleh dipisah. Itu merusak. Diputus di tengah-tengah kata, gitu kan, di tengah kalimat, di tengah kalimat, gitu. Itu merusak itu. Contoh lain pada wakaf ini apa namanya alham. Nah itu merusak. Padahal alhamdulillah misalnya. Ada kata Allahnya itu dan sudah umum, sudah lazim seperti itu. Namun kita putus karena maksa atau apa itu alhamdulillahnya nggak nyampe misalnya gitu. Itu wakaf masuk ke wakaf qobi. Wakaf qobi itu baru ditandai dengan adamul wakaf. Adamul wakaf itu yang tanda lam. Itu adamul wakaf ya. Itu ditandai dengan tanda wakaf lam, adamul wakaf. Itu merusak, nggak boleh dihindarkan di apa tanda tersebut gitu. Makanya kita lebih kalau nggak paham makna dan nggak ada tanda wakaf, makanya kita upayakan untuk mengulang satu kalimat. Ini untuk menghindarkan kesalahan makna, Iya. menghindarkan kesalahan makna atau kita nggak paham maknanya. Sementara kita berhenti tadi di situ, kita ragu-ragu karena nggak paham. Kita ulang satu kalimat sebelumnya. Makanya perlu diingatkan, kalaupun memang seumpama ini Pak kayak Pak Memen misalnya permasalahan di napas misalnya, kita harus eh, tahu tahu dengan kondisi Tahu kita, bagaimana kita gimana memperbaiki ya. dibiasakan kita di sinilah kita harus berhenti karena napas sudah nggak kuat. Karena kalau dipaksakan pertama tadi merusak segala-galanya rusak. Misalnya kaidah ilmu tajwidnya, kaidah tajwidnya, kaidah apa namanya hukum-hukumnya semua hilang dan makna pun nggak berarti nggak ngerti. Ini mau dibawa kemana nih Iya. gitu. Jadi bacanya tuh ngeluyur gitu. Nah itu makanya kita upayakan. Perlunya kita belajar wakof ya, wakof itu tadi. Itu. Jadi tandanya itu yang terakhir itu wakof kobih itu tandanya adamul wakof atau huruf huruf lam kecil yang di atasnya itu. Gitu. Mungkin itu dulu Pak ya untuk materi. Mungkin nanti bisa dipahami, dipelajari ulang nanti ya. Untuk materi. Betulnya ini tadi harusnya kita kalau lagi kumpul, saya telat nih, lagi kumpul-kumpul kemarin berempat, bertiga itu lebih lebih ini. Iya. Baik, cukup dulu ya sekedar tambahan dulu ya, itu perlu wakaf tadi. Jadi macam-macam wakaf di situ tadi ya. Kita lanjut ke latihan. Kemarin sampai di Iya. apa namanya masuk Juz ke 3 ya juz. kemarin. Sekarang kita masuk ke 37 ya. Eh Juz tiga puluh 7. empat. Sekarang masuk ke 34. Kemarin itu Tiga, sampai di sampai tiga 33. puluh Tiga tiga. tiga. Iya, sekarang 34. Nah, Ustaz. Enggak, Silakan, silakan. tadi suaranya ada, tapi gambar diem. Oh, saya.
Dari saya. Iya, Oh gitu. Ya, ya. jadi ada kalanya ya itu mungkin sinyal dia begini, tapi alhamdulillah suara mah masih masih normal. Oh, nggak ada yang putus-putus ya. Alhamdulillah. Enggak, suaranya enggak, cuman yang Iya, iya. putus-putus. Nah, sekarang tuh putus. Nah, ya udah. Enggak usah ya. Ya, silakan. A'udzu billah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما لهم ألا يؤذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. Anil Boleh diulang, mulai Pak. mana nih? Yang bagus. Boleh diulang dulu. Boleh diulang dulu. Maksudnya diulangnya dari malu dari nah itu yang Wama, wama, wama. dari Dari awal. wama dulu. Ya, dari awal. وما لهم ألا يؤذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. Ya, Anil Masjidil Haram. Mulanya jadi anil bisa tuh Ya, ya. atau langsung Anil ya aja, Pak. anil Anil. ya. Anil aja. Enggak, maksudnya anil atau dari wahum. Ah, dari Anil aja, nggak apa-apa. Dari Anil Masjidil Haram. Ya, mungkin salah satunya kita perlu wakaf itu karena kita baca Quran ini bahasa Arab dan kita sendiri Heeh. nggak ngerti artinya, supaya Ya, orang yang dengar yang ngerti itu bisa paham kayaknya itu, makanya betul, saya betul, tanya. betul. Seperti eh, itu. Heeh. saya Seperti coba itu. sampai ini. Nah, kan misalnya kan di sini ada juga nih wakaf aulanya, tapi kan ya tadi ini karena saya napasnya kurang ini, takutnya nggak nyampe Mm-mm. gitu. Iya, nggak. Makanya kita Ya, ya kalau udah. kita berhenti di posisi yang nggak ada tanda wakaf, makanya kita mengulang satu kalimat atau dua kalimat sebelumnya, gitu. Iya, Nah, jadi Anil Masjidil Haram. udah. Kalau kita ambil Al Haram aja nggak nyambung dengan kalimat sebelum ininya, dengan kalimat sebelumnya tadi. Jadi Ya, kalimat sebelumnya itu kan penyempurna, ya, ya. penyempurna Al Haram itu, gitu. Makanya Anil Masjidil Haram. Anil masjidil harami wa ma kanu awliya Ya, in au in awliya illal mutakuna walakinna aktsarahum la ya'lamun. oke. Terus, Wa ma kana sholatuhum indal wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Ini salah ya? ulang dulu, Pak. Diulang, diulang. Iya. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Oke, lanjut. Padu padu kultum ta'furun. Diulang. Fadzuqul azaba bima. Padu pad pad padu padu kul adab kuntum ta'furun. Lanjut.
Illalladzina kafaru Illalladzina kafaru yunfiquna amwalahum Illalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sebentar. Ini tadi masih beberapa sabilillahnya kecepatan. Kata Allahnya itu panjang boleh. Jadi wakof kita wakof di situ bisa jadi mat arid li sukun. Kalau Boleh, karena dia ini ya, asabilillah, karena dia asabilillah. matobi Nah, ya, karena iya, ada matobi itu haknya diputus aja. iya. Ulang aja. Boleh diulang. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Iya. Cukup Mm-mm, segitu sih. boleh. Fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yuglabun. Oke. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsharun. Hmm, lanjut. Mana? Lanjut, Ustaz. Lanjut, lanjut, lanjut. Liyami liya liyami liyami jallahal khabisa minat thayyibi wa yaj'alal khabisa Ini ba'da agak kacau nih tadi barusan. kacau ya. Agak kacau. Coba diulang lagi. Li liyami jallahul khabisa minal thayyibi ayat bisa ba'dahu ala ba' Bentar. habis itu gimana? Liyamizallah. Liyamizallahul khabitha minat thayyibi wa yaj'alal khabith. Wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'a. Fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Boleh diulang. Liyami jallahul khabisa minal thayyibi wa yaj'alal khabisa ba'dah Ulang lagi. wa yaj'al Oh, coba ulang. liyami jallahu الخبيث من الطيب Sebentar, Pak. ويجعل الخبيث ya Liyamizallahul khabitha liyamizallahul khabitha oh minat iya thayyibi wa yaj'alal khabith minat thayyibi wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu khabis ya. jami'a. Boleh diulang lagi? Coba lebih diperhatikan lagi. Ya, ya.
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. Eh, Ya, ya. napas Tadi juga sampai ya. mana? Napas juga ya kurang ini. Berhenti aja di salah satunya bisa diberhenti. Seperti saya tadi sampai di waya ja'alal khobis. Oh Nah, iya, minat betul betul. toyibi waya ja'alal khobis. Baru diulang lagi waya ja'alal khobisa ba'dahu Ya, ya, ala ba'din fayarkumah. Berhenti di situ ya. juga boleh. Silakan. Liya liyamijallahu al-khabisa minal thayyibi ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا Lanjut. fire di fire boleh kita mulai Ya, ya, ya. fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khosirun. Iya, jadi di sini ya di ayat yang ini memang agak ini. Yang saya pertama di huruf zai kalau di huruf Pak ya, di zai ya. Saya, Liyamizallah liyamizallahul khabitha minat. Nah, minat itu ada to, itu ada tasdid. Minat oh, toy, benar. minat toy biwayaj. Bi-nya jangan dipanjangkan, jangan sampai panjang. Minat toy biwayaj alal khabith. Minat toy biwayaj alal khabith. Coba diulang lagi. Liyam liyamizallahul khabisa minat thayyibi wa yaj'alal khabis Nah, sekali lagi. liyamizjal li, liyamizjallahu liyamiz liyamijallahul khabisa minat thayyibi wa yaj'alal khabis. Di A-nya aja jangan waya ja'alal khobis. Di A-nya jadi panjang. Kalau dibaca waya ja'alal khobis. Liya liyamijallahul khabisa minal thayyibi wa yaj'alal khabis wa Terus. wa yaj'alal khabisa ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an Mm-mm. fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Oke, lanjut. Kullil kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf Ma wa qad in salaf. Ma qad salaf. Hilang maknya. kullil ladzina kafaru in yantahu yugh kul kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf Ma qad salaf. Ma qad salaf.
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Ya, bentar. Kulilladzi zi-nya dua harokat itu di ayun aja, tadi kepanjangan. Kulilladzina kafaru tahu yughfar lahum ma qad salaf. Coba diulang. قل للذي قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Ya. Yughfar lahum, Gimana Ustaz? yughfar lahum, ambil dari yughfar lahum. Yuk. Oh, yuk. Mm-mm. يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Sebentar. Yughfar lahum ma qad salafa wa ya'udu faqad madot sunnatul awwalin. Sekali lagi. يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد يغفر يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Iya, lanjut dulu. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Kali lagi diulang. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Jadi masih ada yang sedikit nambah mat ya, dan sedikit nambah mat. Nu-nya tadi ke bawah panjang sedikit. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Kulluhu lillah. Sekali lagi. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Oke, lanjut dulu. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Iya, masih cenderung ini Pak ya. Terutama di udah mau akhir ayat itu Pak Memen dua harokatnya itu ya itu seperti Pak Memen bilang kebawa nada mungkin ya. Di akhir ayat itu selalu mat tobi'i itu agak panjang. Seperti ini barusan. Bima ya'maluna basir. Kepanjangan. Bima ya'maluna basir. Kalau sirnya nggak apa-apa, itu mat aridli sukun. Kalau di sirnya, tapi bima ya'maluna basir. Boleh. Ya ulang Tapi Ustaz ya. tapi lu-nya jangan, itu tetap dua harokat. Karena dia bukan akhir, bukan di akhir. Hmm. Ya, diulang boleh. Fa, فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.
Iya boleh begitu. Lu-nya di tetap ikutin dua Ya, harokat karena bukan ya. mat arif dia. Lanjut. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya. Stop. Jadi ini masih ada itu ya, belum terlalu apa, masih ada beberapa tadi koreksinya ya, masih ada beberapa koreksinya. Coba boleh diulang lagi dari dari atas. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna anil masjidil haram Sebentar. anil Tadi mas tadi di wahum yasudun, ini dunnya kepanjangan. Saya pikir mau berhenti dia sudun tadi, ternyata masih disambung. Dunnya kepanjangan kalau disambung tadi. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna anil masjidil haram. sudut Jadi sudutnya dipakai bukan dua ini Ustaz. Dua-nya iya, oh gitu. dua Tapi harokat terlalu panjang gitu, lebih dari dua. terlalu panjang. Makanya saya pikir tadi Oh, Mukiran mau berhenti di situ. Jadi jadiin mat arif ya, li sukun gitu. Ternyata masih ya, ya, disambung. ulang. Heeh. Coba. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna anil masjidil haram Oke. anil anil masjidil harami wa ma kanu awliya in awliya'uhu illa muttaquna walakinna aksarahum la ya'lamun Oke. wa ma gimana Ustaz? Lanjut, lanjut. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadukul adaba bima kuntum takfurun. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yuglabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم
la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Baik ini tahaw innallaha bima ya'maluna basir. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Ni'mal. Maulakum. Maulakum. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Mau Pak, mau. Ada wow. Jadi lin. Maulakum. Wa in tawallaw wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Haknya Maulakum. kurang panjang ya. Iya. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Maulakum. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Iya. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Iya. Perlu ketelitian, Iya, kesabaran. Ya. Memang memang perlu teliti, sabar, dan fokus ya. itu ada Jadi ya sebetulnya Allah. Pak Memen sebetulnya sudah arahnya itu sudah mulai enak. Tek 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 di mana. Jadi kalau orang cerita itu kan ada intonasi gitu ya. Ada kalau orang pidato atau ceramah itu ada intonasi ya, ya. Penekanan-penekanan yang penting gitu. Itu seninya di situ. Jadi kita walaupun nggak begitu paham maknanya, kalau cara bacanya pertama sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, tempat wakofnya pas gitu ya, penekanan-penekanannya juga enak didengar, itu seolah-olah kita itu udah paham banget, padahal orang orang dengar itu dikira kita udah paham banget gitu maknanya, padahal Nah, ini tadi ada beberapa kelemahan misalnya kayak wow itu saya cuma mau jadi enggak maunya tuh enggak kan katanya siapa tuh harus monyong tuh betul-betul. Jadi kan kedengaran doang heeh, nah gitu. itu yang masih saya rasakan kalau misalnya dilanjut itu masih kurang. Makanya tuh mau padahal saya bener mau bilangnya Iya. cuman enggak cuman mau gitu enggak mau lakum enggak jadi mau lakum jadi kan terlalu cepat ininya enggak Heeh, ya tadi itu mungkin itu salah satu perbaikannya heeh, ya artinya saya kelemahan tadi kan yang istilahnya yang saya udah perbaiki itu udah mulai lancar tuh jalalah udah ada ya udah ya, ada heeh. nah, Itu lam biasanya kan jalalah itu dia nggak harus pakai la-nya ya terus misalnya kalau la-nya pas yang berdiri dipanjang. ya pas berdiri za juga ada kalanya memang suka lupa juga itu za tuh ininya nggak dibawahkan di Ya. lidah itu kan harus harus di eh, bawah gigi seri ya nah, gitu. Tapi Coba masih saya, suka lewatin kita jim ya, coba kita ulang dulu, saya coba ulang ya. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasuddun anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun.
wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun liyamizallahul khabitha minat thayyibi wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa wa ya'udu faqad madat sunnatul awwalin waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in tahaw fa innallaha bima ya'maluna basir wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Kurang lebihnya. Jadi memang harus sabar, santai, dan diatur napasnya. Kira-kira di mana tempat yang pas. Tadi Pak Emen sudah cukup secara ini ya, secara keseluruhan itu sudah sebetulnya sudah enak didengar, sudah enak. Cuman ya itu kadang-kadang kalau lagi nafsu ya, lagi terlalu semangat, ya, terlalu menggebu, kadang maksa, masih ada itu kadang maksa. Maksa tuh napasnya udah 2 kali 3 kali narik napas tapi masih terus dibaca. Yaitu yang masuk ke wakof-wakof yang kurang bagus tadi, yang pertama kita jelaskan tadi. Nah, tapi kalau wakof yang dimaksud itu tadi ikhtiari ya, itu masuk ke wakof tam, masuk ke wakof apa namanya Hasan tadi kan. Nah, wakaf-wakaf yang bagus itu kan itu sudah ada upaya masuk ke situ udah bagus, Pak. Ya, jadi ada penegasan ya apa yang kita sampaikan, apa yang diucapkan itu ya untuk pendengar tuh ada ini masuk gitu loh. Bisa sedikit walaupun meraba-raba sedikit orang paham nih, orang udah bisa nih, udah ngerti ini baca Al-Qur'annya udah bagus gitu. Cara bacanya sudah bagus. Anggapan orang walaupun secara ini kita juga masih sama-sama belajar gitu kan. Ya, Sebetulnya sudah betul, bagus. Ustaz. Wakof kafi, Nggak ada wakof kalanya tam. tadi yang jelas. Udah tahu itu ini Pak. Ya, tadi kan dari ini udah tahu ini salah, diulang lagi gitu. Ya itu yang ada kalanya hal-hal yang seperti itu yang di luar kontrol. Karena Eh, tadi un- mungkin karena kebiasaan untuk pelan-pelan lah. huruf, Pak ya, huruf zai itu perlu diulang-ulang terus, dilatih-latih terus. Huruf zai ini Ya, ya. udah agak lama. Jadi zai dan jim itu harus bisa dibedakan. 2 huruf itu coba dilatih satu persatu. Jim, zai. Jadi kita tahu nih Makanya itu yang mana. saya saya yang seperti Ustaz tadi disarankan ke saya untuk juz yang 30 itu kalau ajajalah itu ya karena kan itu ya Ida Ya. zulzilatil ardu zilzalaha itu yang Ah, di sekarang saya situ dicoba di itu.
di situ memang kalau nggak kontrol betul-betul kontrol itu agak-agak rawan Pak, rawan kesalahan. Walaupun yang sudah bisa baca pun rawan. Karena pertama Iya, iza itu zal, iya, iza iya, yang di iya ujung itu. ujung lidah, terus baru Mhm. zai. Itu ini Iza zulzilatil zilat ardu, ada du-nya di itu dod, iya. du-nya Iya, itu dot dotnya itu. itu yang Mm-mm. latihan itu. Ya, Lihat, baca lagi, dengar lagi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzala. Eh, Wa akhnya itu kho. Wa akhrojatil ardu. Ardu asnya juga asnya itu sa yang di ujung lidah. Sa asqalaha as asqalaha. Itu juga dia sa itu sama Nah, itu. sama Nah, ini dengan kan yang zal. besar. Di itu yang di ujung lidah ketemu dengan ujungnya. Jadi itu ada huruf Iya. isti'la, ada huruf zainya berendeng, terus Nah, ada itu tadi. huruf-huruf yang toroful Yang tadi. lisan, makrotnya di ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri. Itu numpuk di situ, di zalzalah itu. Ya, jadi tapi nggak apa-apa, Iya, dia itu di diulang-ulang, situ. dilatih di situ. Ulang-ulang. Bagus, Pak. Makanya yang kemudian latihan untuk ini A itu itu di ini surat apa namanya Al-Adiyah. Heeh. Wal Wal adiyati Adiyah di dhabha wal Al muriyati Muriyati qadha Qadha. Itu Heeh. latihannya gitu. Terus Wal ya itu tadi mughirati subha. Ya ha subhanallah. itu ha yang di tengah-tengah ini, Iya, tengah apa ha tengah. yang Heeh. Betul, betul, betul. Alham iya, sama iya, dengan alhamdulillah ha iya, ya sama. Heeh. iya. Itu Gitu. pokoknya Ya, itu yang seperti sering itu juga ada. Duhaha itu berendeng tuh, hak tipis dengan hak domir. Duhaha, iya, ha, duhaha itu ha. juga perlu. Itu perlu dilatih juga. Ya Bagus. itu yang ini untuk melatih ya itu untuk perbedaan antara ini tuh di asumsi kan. Heeh. Oh, Asamsi wa duhaha. ya, duhaha gitu kan. Oh, iya. Itu ya sambil sambil apa namanya? Soalnya kan mungkin hafal tapi belum menurut ininya tajwidnya masih belum Heeh. benar. Betul. Nah, itu yang Sejak ya secara makhraj dan iya, kaidah-kaidah ilmu tajwidnya, cara bacanya, panjang pendeknya, hukum-hukumnya, betul. makhraj dan hukumnya itu lebih mantap kalau Iya, sudah bisa diterapkan semua di ayat-ayat apa yang biasa kita baca itu. Betul 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 kata Pak Memen, latihan di surat-surat yang biasa kita baca, ayat-ayat yang bisa kita baca tuh. Jadi iya. nanti belajarnya dari situ udah sempurna satu satu surat, tambah lagi surat yang lain, sempurnakan lagi secara makhraj dan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya, Iya. hukum-hukumnya Itu yang disempurnakan banyak lagi. yang justru perbedaan apa namanya permasalahan itu banyak terjadi di ya tadi itu di juz 30 itu juz amma Mm-mm. itu karena tadi itu kan antara yang H sama H itu berendeng ada terus Iya. ada kalanya yang berendeng itu udah zal ada lagi misalnya di sininya ada zai juga wah itu yang agak Eh, bolak-balik di ini kan akhirnya dengerin aja terus aja. iya. Satu ayat dibolak-balik tapi tadi itu sadar kalanya kalau nggak diulang lagi itu ganti Iya. Masya Allah. iya Bagus, Pak. Mantap, mantap, Pak. Itu ada ya upaya karena terus itu ya bagus. tadi faktor ya saya bilang faktor daya ingat itu udah tidak seperti dulu kalau 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 dulu saya baca sepintas sebenarnya mungkin karena umum ya karena ilmu-ilmu umum bukan ilmu ini saya mulai Iya. belajar itu dengan Al-Quran yang dulu kan memang wajib hukumnya sama orang tua itu hari Jumat baca Yasin. Nah, di Mm-mm. mana buku-buku Yasin itu kan di bawahnya ada tulisan Latinnya. Iya. Itu, yaitu lama-lama kita jadi mengenal. Dan kan kita belajarnya sama ustadz zaman dulu ya zamannya saya kan kalau di sana tuh eh, kalau patah itu kan bilangnya jabar. Heeh. Alif jabar A, alif kajer I, kajer itu Iya. eh, kasro. Iya. Iya. Jadi Jadi ya ada kayak kayak ada gitu makanya a- baru mengenal itu ya udah
kesininya. Ada versinya masing-masing tiap-tiap daerah dulu 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 Mei. Yang Iya, gampang dimengerti sama sama alhamdulillahnya anak-anak gitu. sekarang ya itu tadi. Sekarang dengan eh, ada ilmu tajwid yang betul-betul memang eh, bukan ini lagi dari media ada, dari kita udah ya ada HP segala macam bisa dengar ya. Tapi sayangnya tadi itu udah kemampuan pendengaran udah kurang. Ya itu tadi mungkin terus kemudian gayanya masih gaya zaman dulu. Ya sering yang biasanya nggak ada mad jadi ada madnya. Yang Iya. mestinya pakai mad malah enggak. Tadi Dulu itu tuh karena apa? memang Kayak dulu semua orang namanya hafal cangkem. Namanya dulu eh, hafal cangkem. Cangkem betul itu kan betul. kalau orang Cirebon itu cangkem itu ya mulut. Iya, hafal sekedar Ya iya gitu. diingat dan diucap, nggak tahu yang mana yang seperti apa semestinya, Ya, yang ya, dipanjangkan mana nggak. Pokoknya ya. hafal itu ya sebetulnya di luar kepala aja udah karena keseringan dengar orang baca kita pun tahu gitu. Nggak tahu yang orang baca itu cara bacanya betul atau enggak, kita pasti nyimak terekam Ya. langsung. Iya, betul 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 betul. Kemudian itu ya saya juga alhamdulillahnya ketemu dengan ustadznya yang telaten dengan Amin amin segala kekurangannya. Amin. amin. Makanya itu nanti tak coba saya udah ngomong sama ternyata ininya apa namanya em, yang sellernya Pak Wiji gitu. Ya udah kata Oh, Pak Wiji saya untuk ini mushaf yang oh, Madinah. oh gitu ya ya. Iya, Amin. ya udah saya bilang saya ya karena tadi dari sarannya dari Pak Pak Edi, saya bilang karena kita biasa jam seperti itu, jadi supaya tidak ada apa namanya tidak ada tanda-tanda apalah pokoknya bisa benar-benar memang kita tuh di sini udah tahu kalau ini ketemu ini itu. Jadi artinya Iya, iya. ada kalanya kalau kita terpaku kepada warna atau apa gitu mungkin eh, ini agak apa namanya kalau warna masih mending kalau ada tulisan atasnya kan itu yang Iya, iya. tergantung nantinya Iya, mudah-mudahan ketergantungan ya, saya Masya bisa Allah, Masya Allah, ya, 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 betul, betul. Nggak tahu saya, bisa lupa saya kalau di di Kim itu ada warna, ada tanda bantuan begitu atau enggak? Kalau nggak salah tuh warna ada mungkin ya. iya Saya ada lupa. Heeh. Tapi yang nah, saya penting lihat ya, ini nanti brosurnya di brosurnya heeh. saya udah lihat ada yang satu yang At- kedua itu promosi promosi heeh. itu kan saya harus menyebarkan juga ke yang lain nah ini loh Mm-mm. kayak gini bukunya kita siapa tahu orang dengan cara melihat penampilan aja bisa Ya, tertarik bisa memasuki ini ya. Memang itu sih bagusnya untuk kita yang belajar tilawah ini, tahsin ini, ya mushaf Madinah, Port Madinah atau Utsmani itu tanpa ada bantuan gitu. Jadi kita akhirnya tahu sendiri dengan apa yang dengan kaidah-kaidah yang ada gitu. Itu memang akan lebih bagus. Ya, Mushaf Madinah tanpa terjemah dan tanpa ada baris-baris bantuan gitu. Apalagi tulisan nih. Kadang-kadang kan kalau di mushaf kita ada nih idgham warna ini, ikhfa warna merah misalnya gitu itu selamanya kita akan terpaku dengan tanda-tanda yang sudah ada itu. Tapi kalau kita pakai mushaf Madinah yang polos aja, nah kita tak akhirnya mau nggak mau harus dipahamkan gitu. Mau nggak mau kita harus iya pengerti kaidahnya gitu. Ya tapi insya Allah lah itu juga mungkin bagus kalau hanya sekedar warna aja tanpa ada keterangan mungkin ya iya sedikit. paling tidak ya, bisa ter ini ya, memang sekarang udah banyaknya begitu sih Iya. jadi kalau nggak kan ada zaman dulu saya yang punya itu tebel-tebel tulisannya Mm-mm. jadi kalau sekarang kan tipis tapi jelas gitu ininya jarang Iya. dan Ya, ada tebal tapi rapat Eh, itu akan lebih ini itu lagi. Justru di Mushaf Madinah itu kalau yang asli sananya memang agak bertumpuk, Pak. Justru itu kalau sudah dia agak renggang dan agak jelas huruf per hurufnya itu sudah ada gubahan, udah ada iya perubahan. Memang yang aslinya itu agak tebal dan bertumpuk. Itu akan lebih ini lagi sebetulnya. susah Lebih susah ya. Nggak ini apa-apa mim namanya apa kita. ha gitu mim apa ha Antara mim atau ha ya.
terus Iya, huruf huruf ba dengan ini bertumpuk gitu. Itu justru begitu aslinya tuh iya yang ada kalanya apa itu bilang. yang saya repot itu pernah misalnya kayak ya itu titiknya tuh bukan ke pinggir tapi ke atas bawah Iya, iya. di atas bawah itu jadi loh, disangka ba padahal itu ya. Ya kan biasanya kita kan ke pinggir nih yang sejajar dengan huruf karena enggak. Ya itu aja Ustaz, mudah-mudahan terima kasih Ustaz, telaten saya juga semangat gitu. Walaupun tidak ada orang ya alhamdulillah masih Oke, bisa oke. bertahan. Oke, baik Pak Memen ya. Terima kasih saya juga ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa belajar bareng lagi. Kita tutup dulu sampai di sini. Nanti insya Allah nanti kalau dikirim share lagi rekamannya bisa disimak ulang lagi. Ini kayaknya lumayan paling gambar aja yang rada nyendat. Tapi kalau suara Iya, tadi nggak terlalu banyak yang nyendat. Ada cuman sedikit aja ya, tadi ya. jualnya bagus. Kalau Hmm. gambar yang nggak bagus. Makanya kalau yang kemarin itu sengaja nggak saya lapor itunya soalnya apa namanya banyak yang putus-putus jadi Iya. disimaknya pun nanti susah ya. Nah, Kalau ini insya iya, Allah kalau nanti sekarang saya tuh bagus. eh, Suara bagus, cuman gambar diem. iya memang lagi cuacanya Ini Pak nggak lagi apa-apa, yang cuaca penting kan kita suara. lagi cuacanya mungkin lagi cuacanya kurang mendukung. Oke kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon Sama-sama, maaf Pak.